Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Menjadi bawahan dari seorang majikan cantik kadang terdengar seperti keberuntungan. Namun, bagi Andra, kenyataannya justru sering membuatnya kewalahan. Majikannya, Nadia, seorang wanita berusia 30 tahun yang elegan, pintar, sekaligus menawan, kerap bersikap tegas, tapi kadang penuh kejutan dengan tingkah menggoda. Andra yang masih baru bekerja sebagai asisten pribadi harus belajar mengendalikan diri di tengah godaan dan tekanan. Hari-hari bersama Nadia bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga ujian mental. Kantor Nadia, jam 8 pagi. Nadia menyapu rambut panjangnya, menatap Andra dari balik meja. "Jadi kamu bawahan baruku? Namanya Andra, kan?" Andra mengangguk gugup. "Iya, Bu Nadia. Mulai hari ini saya resmi jadi asisten pribadi Ibu." Nadia tersenyum tipis. "Bagus. Aku suka orang yang cepat tanggap. Nah, tugasmu simpel. Jangan pernah bikin aku menunggu. Aku paling benci menunggu. Mengerti?" Andra, "Mengerti, Bu." Nadia menyipitkan mata, lalu tersenyum manis. "Bagus. Tapi satu hal lagi. Jangan terlalu tegang. Aku bukan monster. Meski banyak orang bilang aku bikin bawahannya sering salah fokus." Andra menelan ludah. "Saya akan berusaha tetap profesional, Bu." Nadia tertawa kecil. "Kita lihat saja nanti." Siang hari, rapat dengan tim kecil. Andra duduk di samping Nadia untuk mencatat hasil diskusi. Nadia membisikkan pelan sambil mendekat. "Andra, catat bagian ini. Jangan sampai terlewat." Andra menulis cepat. "Baik, Bu." Nadia mendekat lebih dekat, suaranya lembut. "Kamu cepat juga, ya." Aku suka asisten yang gesit." Andra menunduk, berusaha fokus. "Terima kasih, Bu." Tapi jarak yang terlalu dekat membuat Andra salah menulis angka. Nadia mengernyit, lalu tersenyum nakal. "Loh, kok jadi salah catat? Kamu nggak bisa fokus kalau aku begini, ya?" Andra gugup. "Maaf, Bu, saya mungkin terlalu terburu-buru." Nadia tertawa kecil, lalu kembali menatap ke depan. "Baiklah, lanjutkan. Tapi hati-hati, Andra. Aku memang suka menguji bawahan. Biar aku tahu seberapa kuat mentalmu." Andra menghela napas dalam. Bukan pekerjaan yang membuatnya kewalahan, tapi sikap majikan cantiknya itu. Jam 10 malam, kantor sepi. Hanya Nadia dan Andra yang masih bekerja. Nadia menyandarkan tubuh di kursi, menghela napas. "Aduh, rasanya capek sekali." "Kamu nggak capek, Andra?" Andra masih mengetik di laptop. "Sedikit, Bu. Tapi laporan ini harus selesai malam ini, kan?" Nadia tersenyum samar, mendekat ke meja Andra. "Kamu rajin sekali. Aku suka itu. Tapi jangan sampai lupa istirahat." Andra menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. "Baik, Bu. Saya akan istirahat setelah ini." Nadia mendekat lebih dekat, melihat layar laptop Andra. Tulisanmu rapi. Tapi kamu sadar nggak? Wajahmu merah setiap kali aku di dekatmu." Andra gugup, menunduk. Itu mungkin karena saya lelah, Bu." Nadia tertawa kecil, menepuk bahunya. "Kamu memang jujur. Itu bagus. Tapi hati-hati, Andra. Jangan biarkan kehadiranku membuatmu goyah. Dunia kerja ini penuh godaan, dan aku sengaja jadi salah satunya untukmu."
Andra terdiam. Ia sadar, Nadia bukan sekadar majikan cantik. Ia sengaja membuat bawahannya kewalahan untuk menguji kekuatan mental. Hari berikutnya, survei proyek di lapangan. Matahari terik. Nadia hanya memakai blus tipis dan kacamata hitam. Andra mengikutinya sambil membawa dokumen. Nadia, Andra, pastikan semua catatan sesuai laporan kontraktor. Aku nggak mau ada data yang meleset. Andra, baik, Bu. Menulis di clipboard. Nadia tiba-tiba mendekat, berdiri persis di samping Andra, bahkan menunduk untuk melihat tulisannya. Nadia berbisik, tulisanmu bagus, tapi kamu selalu menahan napas kalau aku terlalu dekat. Kenapa? Andra berusaha tenang. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan, Bu. Nadia tertawa kecil. Jawaban aman. Aku suka. Supervisor proyek yang berdiri agak jauh hanya bisa melirik dengan senyum penuh arti. Andra benar-benar kewalahan menghadapi cara kerja Nadia yang penuh tekanan, sekaligus godaan. Beberapa hari kemudian, sore di kantor, Nadia memanggil Andra ke ruangannya. Nadia menyodorkan sebuah berkas. Andra, aku punya sesuatu untukmu. Andra menerima berkas. Ini apa, Bu? Nadia tersenyum. Itu rekomendasi promosi. Aku sudah usulkan namamu ke direksi untuk posisi staf senior. Kamu layak mendapatkannya. Andra terkejut. Serius, Bu? Padahal saya baru beberapa bulan bekerja. Nadia, ya, tapi kamu sudah membuktikan banyak hal. Kamu bisa tetap profesional meski aku sering menguji mentalmu. Itu kualitas langka. Andra menunduk. Jadi, semua sikap ibu selama ini memang ujian. Nadia mengangguk, lalu tersenyum hangat. Benar. Aku ingin tahu apakah kamu tipe orang yang bisa tetap bekerja serius meski dalam situasi sulit. Dan kamu berhasil. Andra tersenyum lega. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Nadia menepuk bahunya. Bagus. Ingat, Andra, cantik atau tidaknya majikanmu, fokusmu harus selalu pada pekerjaan. Itu kunci sukses di dunia kerja. Andra mengangguk. Kini ia tahu, semua rasa kewalahan yang ia alami adalah bagian dari pembelajaran.